Selamat datang di Potret barengan Reza dan Zahra dong. Hai, selamat datang di Potret. Yes, barengan sama Reza Zahra ya. Dan ini adalah memperingati kemerdekaan ya kan. Kemerdekaan siapa? Indonesia Tanah airku. Dirgahayu ya buat Indonesia. Sekarang kita udah merdeka, Ya. mudah-mudahan merdeka ini memang bisa kita isi dengan hal-hal yang positif. Kok gue serius banget ya? Menurut aku tuh merdeka mah ya bebas. Kalau anak muda tuh punya kebebasan buat melakukan hal-hal yang positif, yang kreatif, picuaneun tah eta Widih, merdeka. merdeka memilih jalan sendiri gitu. Ya. Memutuskan pilihan sendiri. Merdeka dari penjajahan pacar posesif. Merdeka dari cicilan itu penting ya, saudara-saudara. Oke, merdeka dari penderitaan. Diajak ngobrol bintang tamu, Cak. Oh, Ada. pengamat mengamati Oh, iya, perilaku Bapak. orang-orang. Assalamualaikum. Hai, apa kabar? Kang Rizky Wildan atau Kang Kiwil ini adalah seorang karyawan dari Betul. Telkom. Betul. Tapi di luar itu banyak prestasi juga yang pengen aku gali biar jadi sumber inspirasi gitu kan. Tukang gali ya Mas ya? Kubur. Selain tukang Pantesan aku suka liat di Cikadut. Enggak, emang gali-gali di mana aja, Cak? Oh di mana aja ya? Cikadut mah itu kan yang buat ini ya kuburan yang itu teh. Yang bisa digali dapat emas. Kalau digali dapat harta kalau digali. udah. Udah. Lucu aing mah. Gagal dah. Oke, Kang Rizky Wildan, kemerdekaan menurut Kang Kiwil ini apa? Kemerdekaan adalah merdeka menjadi diri sendiri. Merdeka tadi dari cicilan. Merdeka untuk menentukan pilihan kita. Dan juga merdeka untuk ngapa-ngapain aja. Ngapa-ngapain Bebas aja. ya pokoknya mah. Yang positif untuk diri Derken yang sendiri. positif. yang Yang penting penting mah tetap cuan. positif ya. Iya, betul. Cuan is number one. Yang penting mah eta. Ada ngerasa merdeka bokeh mah udah nggak kerasa juga, nggak merdeka itu mah. itu kan rodet. Uang bukan segalanya sih kalau kata aku. Justru kalau menurut Gak usah aku dibayar si Reza. enggak, gini loh. Uang itu penting tapi bukan segalanya. Salah satu kita merdeka itu adalah merdeka dari dikte uang. Kayak kita bisa melakukan sesuatu yang memang bukan demi uang tapi demi kebahagiaan kita, itu adalah salah satu bentuk kemerdekaan. Kayak ngejar passion, ya kan? Ngejar sesuatu yang mungkin dari nilai ya itu urusan belakang, itu cuma by product gitu. Tapi kita bener-bener cinta melakukan itu, bodo amat apa kata orang, kita bahagia Rasis, iya. di situ. Tah, Kemerdekaan. Merdeka. Ya, Merdeka. itu merdeka. Ya. Tapi kan Bang Kiwil gini loh, yang aku penasaran ya, kayak kepo gitu. Ya kan, jadi duta sampo lain bukan ya, Moka ya, Lebih ke Mojang Jajaka. buta sih. Buta ijo. Kalau ngelihat teman-teman segini kan buta ya. Ini teh salah deh sebenarnya mah ramping aslinya. Oh, kameranya karena paling ujung kan. Tau nggak, kan di, suka di kebetot handphone kan gitu suka kan. kebetot ya. Kan dede gitu dah. Jadi guys, ini aku tuh kebetot sebetulnya. Bukan aslinya kayak gini ya. Iya kan, sempat ikut Mojang Jajaka sampai sekarang apa enggak sih? Itu tahun 2011. 2011. Mojang Jajaka. Pas dulu masih agak ya gitu lah, Masih tahu lah ranum, ya. gitu masih ranum ya. Terus habis itu berbarengan sama kerja di Telkom. Oh enggak, itu dulu pas lagi kuliah di 2011. Jadi kalau misalnya pas dulu Moka itu pas aku kuliah dulu tuh pas masih agak-agak ya singset lah ya. Ya biasa anak muda kan pengen nyobain itu ya. Oh, Ya, yang slimming Yang slimming gitu kan, pigeon gitu kan. Jadi kayak pengen opening number gitu kan sebenarnya gitu ya, biar keren gitu ya. Terus Bisa dia ikutan. menang weh. Ya lumayan Juara Hebat. berapa? Persahabatan terus juga Sombong. adalah pokoknya gitu lah, lumayan lah pokoknya mah buat mama bangga lah. Nah, Mojang Jajaka itu kan berarti dituntut untuk memunculkan sebuah pesona ya kan, tampil di depan umum mewakili Pesona daerah, Indonesia ya. gitu kan ya. Pariwisata dong. Pariwisata ya. Itu dari pengalaman Mojang Jajaka yang ngebentuk karakter Kang Kiwil gitu, yang sebelumnya tuh kalau nggak ikutan ajang ini aku nggak kepikiran nih untuk jadi pribadi yang seperti ini. Kayak pelajaran yang didapat dari ajang itu apa sih waktu itu? Sebenarnya sih kalau misalnya ngomongin apa ya, jiwa untuk bertanding asik. Kompetisi bertanding, ya. Jadi sebenarnya sih kalau misalnya aku lihat sekarang gitu ya,
di dunia kerja. Sekarang kan aku kerja nih di Telkom ya, Telkom tercinta. Asik. Jadi sih kalau misalnya ngomongin apa ya? Ngomongin tadi Hikmah yang didapat dari yang ajang didapat itu dari ngebentuk misalnya karakter. kita ikutan ajang. Kebetulan nih Reza, Zahra, aku tuh dari dulu kuliah ya, hobi banget ikutan lomba-lomba. Jadi awalnya itu ikutan lomba itu sebelum mau kasih aku nyanyi dulu teh. Wah, Dulu ya Cobain. nyanyi. Enggak, Nice. Bagus apa? kan itu dong? Lagu yang terakhir didengar apa? Lagu itu yang Begging, bukan. itu Enggak, kan lagi bukan. banyak apa? mati lampu. Coba. Seperti mati. Seperti mati lampu ya sayang. Seperti mati lampu. Oke, approve bisa nyanyi ya. Kebetulan dulu sempat Busy jadi Hawks kan backing harus vokalnya gitu. Nasar. Oke. Oke, terus Jadi selain apa? selain ajang-ajang kayak gitu, lomba. Jadi sih dulu pas kuliah nih awalnya ikutan lomba buat dapat sertifikat ya. Buat dapat sertifikat, buat kayak nih gue nanti kerja harus butuh sertifikat. Kan? Kebetulan juga dulu di kampus aku itu kalau misalnya pengen lulus harus kumpul sertifikat. Di awal dari itu. Plus juga lama-lama nih awalnya kan ikutan lomba, ikutan dari mulai lomba nyanyi, vokal group, lomba ikutan kayak Mojang Jaka, lomba bisnis case dulu di kampus. Jadi awalnya mah lumayan nih gue punya sertifikat. Tapi kan ada duitnya ya, ujung-ujungnya cuan juga. Oke. Nah itu tapi memang berlandaskan kayak aduh gue pengen kuliah bayar sendiri gitu kan. Pengen Kebayar bisa, itu. Alhamdulillah bisa bantuin orang tua atau adik-adik. Nah dari itulah mulai jadi lumayan juga nih kita nyalurin hobi, passion, tapi kita bisa dapat benefitnya. dapat benefit juga gitu. Oke. Kayak gitu sih dan ya jadi ke bawah sekarang deh. Ya sekarang pun jadi kalau ke kegiatan-kegiatan juga semangatnya tetap ke bawah dari iklim kompetisi waktu dulu gitu Iklim ya. kompetisi. Jadi ada iklim baru ya selain iklim panas, dingin, gugur, dingin, areng. semi. Iklim kompetisi. Kompetisi ada ya. Oke, baik. Olimpik sedap. cina ya hidup Tapi ya. habis itu masuk aja. Ikut kan gimana? udah Moka udah menang. Terus mulus pisan enggak kehidupannya gitu. Moka udah mulus menang. ya, alhamdulillah. Hidup. Hidup. Eh, Tapi Zara juga mulus loh lumayan. ini gede ya. Pakai apa itu? 500.000 sebulan. Kel itu ya? Kelek. Tapi kan mulus gitu hidupnya, Ca. Dari apa? Aku pulang ya. Kok bisa mau ngomongin lagi Ya, ambasador skincare? kulit kan, lu kan juga ambasador skincare. Oh iya, ambasador Iya, cuman perkara terbaru. ini mau ngomong mulus aja, mulus hidup apa? Jangan uang lain. Oh iya, saya mau bilang mulus. Mulus tuh hidup kan dari mulai Moka, terus habis itu tes berarti ya untuk Tes, masuk BUMN. Mulus kan dari terus Lancar nikah. gitu segala Lancar urusannya gitu. seperti dipermudah gitu Weekend dari nge-MC, prestasi. Nah itu juga kayak ternyata di samping satu kaki sebagai karyawan Telkom, satu juga nge-MC gitu ya. Kaki 1000 gitu ya. Kakinya banyak gitu kan. Segala dikerjain. Sama masakan ya, di serve istri gitu. Semua bisa Jualan, kerjain. lebih ke jualan sih ya. Entrepreneur ya berarti. Bakat kamu tuh Ada gitu kan. apa sih jualannya teh ini? Aku tuh kepo apa? Papih kitchen Papi kitchen. Nah itu istri. sendiri. Hebat, papi, seorang papi ya kan. Terus juga apa ya namanya kalau karyawan tuh apa ya istilahnya ya? Nama kerennya ya. Anak korporat. Anak korporat. Anak korporasi ya. Korporasi. Iya ya kan semua. MC, penyanyi. MC berapa sejam? Di belakang aja nanti ya. Kebetulan suka Bisa butuh gitu kan ya. MC Suka, weddingnya bagus, suka Ca. butuh gitu kan tandeman-tandeman. Kalau enggak kayak aduh butuh buat event apa? Bisa nanti ya. Atau Betul. Sakia ya. Sakia ada gitu ya. gitu. Jadi banyak banget prestasinya ya. Banyak. Kita malah minder. Kita minder ya sama prestasinya dia ya. Kalau 17 Agustus kan kita kental sama soal perjuangan. Perjuangan. Nah, di balik kayak kemudahan atau prestasi yang sekarang ditunjukkan atau ibaratnya dipanen ya. Pasti ada perjuangan-perjuangan yang gak diliatin ke orang-orang nih susah payahnya, jerih payahnya gimana gitu dulu. Nah, ini mungkin ya kalau misalnya kita ngomongin yang indah-indah. Di IG mah diposting aja udah resep high Kan di belakang story yang gitu close ya. friend-nya Well itu curated yang content mana. kan Nah ya. itu cuman sebetulnya itu di belakangnya itu kayak misal nih dari mulai dulu kuliah pas mulai kuliah kan ya kuliah ya dulu juga nge-MC juga dari kuliah kan terus plus nyanyi juga plus ikutan Moka ini Pokoknya itu. mah banting tulang banting harga itu lah kan ya. sebenarnya banting harga ya. Itu kan sebenarnya kan kayak harus ngatur waktu gitu kan. Nah mungkin sih lebih ribetnya adalah ketika dulu pas
ikutan Moka misal gitu. Orang nggak tahu ikutan teh nggak cuma sekali gitu. Sempat ikut tahun sebelumnya gagal, ikutan lagi tahun setelahnya. Di Itu audisinya. Jadi belajar dari pengalaman sebelumnya. Yang kurang ini nih. Oke, yang gue perbaikin apa? Nah itu yang aku coba di selanjutnya itu satu. Terus kedua juga mungkin apapun itu ya kita harus ada yang harus kita korbankan. Misal ketika orang-orang pulang kuliah teh bisa main gitu ya. Punya banyak waktu luang gitu punya ya. waktu luang mau main game, main di kosan Lu teman kerja. gimana. Nah gue caranya gimana Eza. Jadi pas dulu ya pas kuliah pulang kuliah kan nge-MC nih. Kalau mau nyanyi di kafe, ya udah gue boyong teman-teman buat ikutan. Jadi mainnya dapet, gue cuannya dapet dari nyanyi dari nge-MC. Nggak kupu-kupu pas kuliah pulang. Teman-teman juga masih kayak ikut nongkrong gitu. Maksudnya jadi nongkrong gue mau nyanyi pas istirahat gue gabung sama teman-teman. Jadi intinya sih kayak memaksimalkan gimana caranya nih biar ya kuliah bisa benar gitu kan. Cuan bisa dapet gitu di kan. kampus gak ansos Nah kan. di kampus gak ansos teman-teman juga masih kayak kita masih bisa gaul. Jadi ya itu sih plus mungkin ketika weekend gitu ya. Nah that's why sekarang aku kerja Senin sampai Jumat, weekend masih nge-MC kan ya. Nah dulu pas kuliah weekend ya dipakai juga buat nge-MC, buat nyanyi, buat ya dulu latihan. Dulu kan aku VG juga nih. Latihan VG lah, vegetarian kebetulan. Tapi kebetulan kalau vegetarian orang kan makannya sepiring sekebon. Jadi seperti ini. Kebetulan kalau orang kan makannya itu cuma sepiring ya. Dietnya ya spring roll. Kalau saya mah enggak spring roll. Segimana? Tapi sekebon roll. Sekebon roll ya. Gitu. Kembali ke VG. Nah, jadi intinya sih dari mulai VG juga kan harus nyamain jadwal nih orang 1, 2, 3, 4, 5 gitu kan beda-beda nih orang-orangnya ya. Nah itu pun jadi kayak kebentuk juga kayak harus bener-bener nyamain waktu, harus bener-bener ngehargain waktu gitu kan. Dan di weekend pun ya itu dia sih kalau aku mikirnya mumpung kita masih muda gitu kan. Mumpung kita masih ada waktu luang juga gitu kan. Toh masih bisa main juga. Intinya sih gimana cara kita menikmati si main itu gitu. Kalau aku sih menikmatinya kayak ya udah gue nge-MC, gue juga ketemu orang, masih bisa ketemu orang IO, gue masih bisa ketemu sama partner MC gue, sama teman-teman yang nonton gimana. Jadi ya intinya sih menerapkan mindset bahwa kayak kita bisa loh ngelakuin ini gitu. Kayak Setali 3 uang ya, kalau bisa dibarengin ya kenapa enggak gitu. Udah kalau nongkrong gitu. juga duit habis kan. Lu kan itu. Iya, jadi mendingan nongkrong. Nah itu dia makanya aku juga mikir nongkrong kan ngabisin duit pas kuliah gitu ya. Okay. Nah kalau kamu dulu yang gue temen nongkrong ikut, nyanyi ikut, Dibayar MC ikut, dibayar iya, nongkrong ngobrol juga masih bisa. Intinya sih kayak gitu sih. Nah kalau itu kan berarti struggle-nya yang gak diliatin ke orang-orang gitu. Kalau gimana caranya harus bisa nge-manage waktu. Terus rejection kan tadi Moka pertama ditolak dulu ya kan. Terus akhirnya keterima. Banyak penolakan atau kegagalan yang akhirnya jadi pembelajaran gitu kan. Bener. Selain waktu itu ditolak Moka gitu ya. Pernah dapat rejection apa aja nih? Rejection, dulu ingat sih pas lagi ikutan lomba nyanyi tuh. Aku kan dulu ikutan lomba enggak sih, belum itu mah karena kalau misalnya idol kan ya pas-pasan gitu kan ya kayak. Cakep loh Bapak. Cakep loh, bisa loh ini. Gimana? Aku sih yes ya, kamu yes ya? Aku sih yes, coba sedikit. Golden ticket lah ini. Oke. Biar mau nyanyi lagu apa? ASMR kan? ASMR lagunya. Wah ya. Oke, rejection apa aja rejection jadi? sih lebih ke mungkin dulu ketika aku lagi kuliah gitu kan. Pasti kan kuliah gue pengen ikut beasiswa gitu kan. Pengen yang namanya anak kuliahan ya idealismenya tinggi gitu kan. Pengen keluar negeri lah, pengen misalnya nyobain ini itu. Jadi dulu tuh di Unpad ada namanya beberapa program summer school, program kayak pertukaran pelajar gitu kan. Nah itu tuh kayak pasti tiap dulu namanya SP ya, semester pendek kan di kampus ya. Ya akhirnya aku dapat sempat ke Spain sama ke Perancis dulu pas kuliah. Sombongnya. Ya sombong, ya itu emang niatnya sombong sih. Biar kelihatan jumawa aja. Berangkat ke sana ya. Berangkat, tapi sebelumnya itu emang ada perjuangan juga. Nah itu yang gak Kayak dilihat dulu, sama orang-orang kan. Pas pertama nyobain ke Jepang ditolak. Bahasanya bisa? Kurang kimochi. Lu dong?
kurang Kimochi, alamochi, kurang Alfonso. kimochi. Oh, Alfonso al dente ya. Lu ke Jepang sempet ditolak. Nyobain ke Korea ditolak juga. Dan gak kayak boy band merenya. Sakieu ayananya Yes, we. lebih kayak penyanyi dangdut malahan gitu kan. Terus juga sempat nyobain ke yang lain lagi. Di reject sampai akhirnya yang keempat. Nyobain ke Spain dan juga ke Perancis. Dari Unpad alhamdulillah keterima dan disponsori sama kampus juga gitu. Jadi dari situlah ya mungkin orang gak tahu, taunya di IG mah kan wih Enaknya doang keterima tiba-tiba nih, di sananya gitu tiba-tiba ya. di sana gitu kan. Padahal sebelumnya juga ada beberapa hal yang kita perjuangkan. Nyiapin gitu kan. persiapan ini Belum itu persiapannya, ya kan. papernya, belum juga kayak dari DU ke Ranger ya Ah, lumayan. wow. Tas Santiago berdebu kan dulu. Kebul Damri itu Kebul ya. Damri. Oke. Main-main di Jalan Sayang ke kosan temen ya. Waduh iya kosan. Sayangnya mah enggak, jalan-jalannya we dulu. Kosannya aja yang disayang, kamunya enggak ya. Kasihan itu mah ya. Jadi banyak banget rejection sebelum akhirnya diterima dan itu salah satu bentuk perjuangan juga ya. Kalau Zahra sering nggak kayak dapat penolakan yang sampai akhirnya tembus gitu? Kayaknya gak pernah dia mah. Swipe kiri ya itu penolakan dong. Penolakan. di Swipe kiri. kiri, swipe saya kiri. kanan dia kiri. Itu penolakan ya. Ada lagi Itu saya gitu, main yang sama lebih bikin kamu sedih gitu. Apa Ampun tuh ya? aku nggak keterima, nggak lolos gitu. Harus mencoba lebih keras lagi. Paling nggak diterima. Aduh aku kayak bintang tamu ini. Karena ini memang kita ngangkat perspektif masing-masing gitu. Iya sempet lah lulus kuliah gitu kan. Kadang kan alma mater udah bagus tetap aja ngandelin otak sendiri kan. Betul. Ya alma mater bagus tetap we. Kalau pada saat ngadepin interview atau apa segala macam ya ada beberapa kali Ditolak pekerjaan gitu. ditolak terus berbeda keyakinan juga. Oh gitu. Dia yakin saya enggak, saya Tuhan yakin memang dia enggak, satu, gitu. kita yang tak sama Iya. ya. Itu penolakan yang sakit ya. Pedih ya itu. Mending gitulah. Aduh, keringnya susah ya. Lu apa, Cak? Ya banyak banget penolakan gitu, nggak selalu mulus kan, kayak pengen jadi penyiar radio awalnya ikut screening seleksi ditolak dulu, gagal dulu, tapi kayak tadi Kiwil pas gagal Moka jadi tahu oh biar keterima tuh gini, ini yang harus ditunjukin. Kalau Eca gagal kawin ya? Kayak gitu, gagal nikah pernah. Baca di screening juga ya. Ah, Ini iya kurang gitu. Oh iya teh kudu ka dieu tah hidup teh kieu gitu. gitu ada kotretannya hidup teh Cak. Banyak kayak pedih-pedih yang dialamin teh, tapi kan disitulah perjuangan yang menurut aku malah jadi bikin siapa kita hari ini ya. Siapa kita? Berat, gila. Siapa kita? Siapa kita? Indonesia. Pas banget 17-an ini mah ya. Yang membentuk kita jadi diri kita hari ini. Terima kasih buat yang udah nyanyain aku jadi belajar. Tapi Belajar apa? Belajar untuk bangkit dari keterpurukan. rejection tuh sebenarnya Positif loh. positif ya. Bener. Mungkin kayak gini, ditolak gitu kan pacarnya, itu rejection juga itu bukan, Tapi kan jadi bukan tahu celah. kadang kan mikirnya kayak aduh gue jadi sampah, aduh gue nih disia-siakan gitu. Padahal enggak guys, bisa jadi itu peluang sok. Kalau misalnya pacaran Sok nggak bisa pernah jadi ditolak, sok. bisa jadi toksik pacarnya. Teu bisa jualan, teu bisa siaran tah. Kalau dari ibarat di mental tuh ya, kalau sedih seneng, sedih sama seneng sama apa sih Cak? Apa tuh? Bahagia ada sedih tuh. Poin yang paling penting itu merasa sedih. Karena kita nggak akan ngerasain happy. Kalau kita nggak ngerasain sedih kan kalau rejection sedih ya. Nah benar. Patah hati terpuruk. Cuman kalau kelabasan jadinya mental illness bos. Kayak terlalu aku nggak bisa gitu. Nah itu tuh yang jangan ya merenya. Makanya supportnya Burn dibutuhkan out, ya. cikiran. Makanya support system dibutuhkan. Biasanya di saat kita gagal mungkin. Rizky juga dulu ngalamin pas dapat penolakan dan lain sebagainya. Yang bikin bounce back gitu, bangkit. Ada orang-orang yang ngedukung. Siapa aja waktu itu? Kalau misalnya orang yang ngedukung selalu ibu bapak. Ayah, orang tua ya. Orang tua di mana si bapak ibu ini yang Kesopan budak teh. puntennya bapak ibu punten sanes maksud gitu. Jadi kayak orang tua aku tuh bapak ibu gitu. Dari dulu SMA gitu ya, ketika anaknya punya passion apa selalu didukung gitu kan. Keren. Selalu diarahin gitu, lebih ke kayak sok kamu mau apa ya silahkan mangga asal bertanggung jawab gitu kan. Dimana juga dulu ketika aku ikutan mulai dari dulu lomba pas SMA, pas dulu kuliah gitu kan. Mau lomba sekecil apapun, mau anaknya ngapain Disupport pun itu tuh. disupport selalu. Lomba kaleci gitu. misalnya. Sampai-sampai kerupuk juga ayo Bisa telak, kerupuknya belum lihat belum. Ayo kerupuknya makan, cengeknya gitu ya. Bisa sampai nah. Iya masih bawa aku kayak lomba makan kerupuk putih diganti kerupuk mie, dah bekina kerupuk mie tahu orang tua mah. Bae we yang saking penting mah. sayangnya Ke ya. panitia
teh punten putra abi mah resepna kerupuk mie. Jadi Diganti kerupuk pakai mie nu koneng teh ya. Koneng. Jeung di sambal oncom si ibu teh. Dia Alhamdulillah. ada Terima kasih. seha sedikit Untuk kan. mama ada papa ya. mantep. Selalu didukung Yang selalu ya sama mengerti. mama papa. Aku juga gitu. Iya. Tapi gue termasuk Always. orang yang gak didukung tau. Kenapa? Sama orang tua? Siaran kan sebenarnya sempet gak. Aduh kasihan banget. Jadi pas kuliah tuh kan udah masih boleh tuh sambil siaran karena ya udah belum ada ijazah, masih bebas mau ngapain sambil ngapain. Jadi kayak anggapannya orang tua tuh kuliah tuh kayak kegiatan mahasiswa aja, udah sok aja gitu kan. Udah ya udah sambil siaran boleh, tapi begitu lulus ayah tuh kuliahin kamu pengennya kamu duduk di kantor gitu. Nyangsang lah di Gerlong Pak. Oh dulu Kantor teh. Bapak Gerlong, Bapak kan di sini. Itu udah tapi Kantor yaudah. Telkom ya. Terus akhirnya ngikutin dulu pengen orang tua tuh ngabisin waktu lumayan gitu. Meren apa bawa udah jadi artis ya kalau udah boleh dari awal atuh. makanya bawa ya. Kan sekarang juga Udah udah. gini-gini. Iya, jadi weh, artis gitu kan. Ca. Ya siapa tahu selebgram teh kakaan teh ya kan. Ya gitu. Cuman akhirnya tapi pengalaman juga luar biasa, ngebentuk mental, ngebentuk Akhirnya bisa meyakinkan Mental orang illness tua. atau mental gimana nih? mental illness diyakinkan kalau aku teh mental illness gitu. Tapi akhirnya orang tua jadi mendukung Kan karena ngeliat ini hasilnya. berdua bapak-bapak didukung ya Iya. sama orang tua, selamat gitu loh. Tapi aku mah ya terima kasih juga ternyata dari orang tua itu jadi bekal juga. Jadi pemicu semangat untuk ngebuktiin kalau Iya. kamu bisa di jalan kamu sendiri gitu Iya, ya. sok Itu aku bentuk aja perjuangan sempet kerja Jara loh. kantor Bener loh ini loh. terpinter-pinter. Jara ini gini-gini juga berjuang ya. Berjuang. Membuktikan ke orang tua kalau jalan yang kamu pilih adalah 4 tahun Pak. 4 tahun. So, Tapi kadang-kadang ya hal yang gini nih, nu 4 tahun juga kieu ya tah. Yang gak didukung orang tua malah jadi bikin kita lebih semangat dan lebih iya, jadi. sampai sih akhirnya ya. bikin plus minus gitu. wih pro and cons. pro Pas and akhirnya itu salah satu I'm strategi. enough with this gitu cenah. Akhirnya Cenahnya. dari Jakarta pengen pindah, kamu pengen siaran gitu. Plusnya kalau kerja kantoran banyak plusnya, minusnya kalau siaran misalnya. Plusnya siaran aku banyak-banyakin we ngada-ngada gitu. Padahal kan kerja Itu kantoran bias plusnya banyak. namanya ya. Dan memang sebenarnya diri kamu pengen ke situ. Iya beratnya ke situ. gitu we. Agar supaya apa namanya? Kalau dari buku yang aku baca, bukunya Malcolm Berat ya, Gladwell. berat, Ya. berat. Yang apa Judulnya? itu David versus Goliath. Di situ ada bab di mana desirable difficulties. Nah, di situ tuh memberikan kita sebuah perjuangan. Jadi kesulitan atau hardship atau adversity, penolakan, gak didukung orang tua, dikucilkan. Justru kalau dilihat kan itu negative experience ya, bikin kita sedih, bikin kita ngerasa menyerah. Tapi kalau kita ngelihat perspektif lain itu menjadi sebuah motivasi, itu malah jadi advantage atau keuntungan kita kelak kemudian hari justru kita berhasil gara-gara poin-poin itu. Itu Eta bisa. Itu. Mario Teguh kabawa jas ini ya jadi pinter sih Ca. Ini ada yang ngebisikin buku-buku gitu. Itu Kumaha bisa baju, beli. ini Rumah namanya. baju. Tapi itu salah satunya anak muda kalau baca buku ya. Menurut gue sih lumayan kasih pengaruh yang besar. Kerasa perbedaan baca buku Pak kan pasti ya Pak ya. Jadi sebelum baca buku sama setelah baca buku lu kerasa kan Ca? Kerasa banget. Sebelum Dulu pertama kenal aja kan belum suka baca buku. pasti lu, Teh. aku kayak gampang dibego-begoin gitu, nurut-nurut aja. Bodoh Pas udah ya. punya kebiasaan baca buku jadi kayak lebih Analyze Iya, cenah. keep talking, I'm diagnosing you. Oh my god. Ngeri. Pak kalau Bapak baca buku kalau si Iya mah kan buat ujung-ujungnya tung-tung-tung awewe kan. Iya Oh, untuk gitu. caper aja, Kalau caper Kiwil aja. Agar buat apa supaya Wil? ya. Baca bukunya buku-buku apa gitu. Yang buat Krayon Shinchan, bantuin Chibi perjuangan. Perjuangan, Oh, beda. temanya perjuangan. Jadi sih kalau misalnya lihat buku-buku itu gitu ya, kadang-kadang kan kalau di kantor juga beneran suka ada tugas gitu ya, review buku. Buku gitu LKS kan? LKS gitu ya. Lebih ke ini sih, kalau misalnya buku itu, kalau misalnya aku lihat ya sekarang gitu yang, apalagi kita udah umur-umur segini ya kak ya. Nah lebih ke nambahin motivasi sih. Motivasi. Satu motivasi. Kedua juga kadang kita itu kan nggak sadar gitu ya. Kita di sini cuma nge-capture doang kayak oh dari kiri kanan cuman yang kita lihat, tapi kita nggak tahu teori sama nggak tahu juga kayak kalau di buku kan kadang suka kita jadi lebih tahu banyak gitu. Kalau di luar kan kita capture hanya cuman oh Cangkangnya aja cangkangnya ya. aja gitu kayak belum sampai dalam. Ternyata juga kalau misalnya dari buku nih apalagi kalau misalnya ngomongin sekarang kayak perjuangan
perjuangan kan dekat banget sama mental illness ya gak sih? Kadang kita berjuang taunya malah patah semangat gara-gara ada yang ngancurin. Kalau kita lagi berjuang nih, tiba-tiba jatuh lagi. Nah, lagi. Resiko terganggu mentally gitu ya dari kegagalan. Sebetulnya sih kalau misalnya kita ngomongin berjuang itu sangat dekat dengan kita ya namanya burnout, kita juga stres gitu ya. Benar-benar. Apalagi misalnya kita berjuang apa yang kita mau, tahu-taunya ada yang gagalin, entah itu dari diri sendiri atau lingkungan gitu kan. Disikut mah. Eta ditajong mah. Nih sih. Tontonan eta kayak film-film apa gitu ya. Horor dah aku. Sempat aku juga baca nih ada buku namanya Sejenak Hening. Nah itu tuh bukunya sebenarnya buat healing terutama untuk orang-orang yang kerja gitu kan. Anxious, sibuk. Nah gitu yang kayak gitu. Jadi aku sempat baca juga karena jujur sih meskipun kayak orang lihatnya kayak di luar wah si Kiwil nih ya udah seru kerja, gitu. yang MC gitu kan terus ya masak ya tahu nggak itu teh muncik Sundana mah ngarawuk ku siku. Padahal ya tidak seperti itu juga ketika dibaca buku ya memang dari buku itu mulai baca ya memang kita pun harus tahu nih kapasitas kita seperti apa gitu kan. Terus kita juga harus sadar diri juga gitu kan dan ya itu dia kita perlu memang support system. Entah itu support system kan gak harus dari orang tua ya teman. Entah itu lingkungan kerja kita, entah itu ya siapapun itulah. Istri atau termasuk pacar. kayak kalian kan saling support system gitu kan pas kerja ya dulu ya kayak Iya kelihatan dong. banget Iya dong. gitu Iya, kan. Saling mendukung banget Gila aku. pisan kan. Iya kan. Kita sama ini nih. Saget gitu kan ya. Pokoknya mah. Gitu. Geus kieu pisan. Pokoknya mah kayak kalian gitulah kayak gitu. Jadi ya itu dia kalau baca buku itu kan terutama kayak sekarang nih aku mungkin ya kerja iya ya MC juga iya gitu kan plus ya ini itu gitu kan ya itu pas baca buku itu ya jadi sedikit merubah perspektif gitu dimana dulu kan kayak gue bisa ternyata terlalu bersemangat diri sendiri gitu. dan terlalu nge-push diri sendiri juga tidak baik juga. Love gitu. yourself. Kayak kalau baca buku dia. tuh ada di direct lah. Nah, setidaknya sama kita someone lah. gitu. Kayak lebih tahu ini teh gening kayak gini. Jadi lebih tahu aja, lebih aware, membuka diri kita. lebih aware ya, kayak lebih. Sama kalau sekarang dia pasti baca buku parenting ya, baca nggak? Iya. Enggak punya anak itu nggak moms. Nah itu dia sekarang tuh banyak yang nge-DM tuh bun. Nah, moms, dad, gitu ya sih. Ya karena mungkin punya anak juga sekarang ya. Jadi kan baca-baca juga cara mengasuh anak yang benar. Tapi gue ngelihatnya gitu loh. Kiwil tuh kan masih energi anak mudanya karena sebenarnya kita kan seumuran. Cuman aku can laku gitu. 25-an kita kan kebetulan ya. Kan 25 tapi Salawe kan jadi Salawe 25. Oh bener Suganda rek ngalawak jadi apa-apa. Salawe 25. Ya perannya meskipun jiwa anak muda tapi udah itu tuh menjadi peran seorang ayah kan. Iya bisa tidak terkontaminasi sama habit yang memang udah mulai tua. Masih jiwanya masih jiwa muda gitu ngejaga itu. Tapi kadang kan orang tuh ada aja yang emang sebenarnya nggak bisa diem. Kalau diem stres. Ya nah itu lu termasuk gitu nggak? Kalau gue sih termasuk kayak gitu karena ingat dulu ada namanya tes DISC. DISC itu dominan, influence, steadiness sama comply. Orang tuh 4 ya sebenarnya. Kalau yang misalnya dominan tuh orangnya yang kayak dominan Introvert nggak ada. Introvert bisa masuk ke steadiness. Oke. Jadi dari DISC itu kita ketahuan nih kita tuh sebenarnya kayak itu nanti dilihat dari 3 perspektif nih. Ketika kita kerja, ketika kita stres, ketika kita sedang bersama orang yang ternyaman. Waduh. Itu kayak di rumah gitu ya. Nah jadi di tes tuh, itu kan ada tes-tesnya. Selalu udah hampir beberapa tahun, sampai 5 tahun tes itu selalu influence. Dimana berarti itu orangnya teh kayak yang gak bisa diam. Orang-orang radio harus biasanya. Extrovert gitu. Terus kayak harus ketemu orang yang memang kayak pecicilan gitu ya. Harus di atas panggung ya anaknya teh. Nah spotlight gitu ya. Nah itu dia kalau misalnya aku sih ya kebetulan orangnya kan bisa cicing ya. Tidak cicing malah kalau dia malah jadi pusing. Stres gitu sendiri kan. Gitu kan. Sakit gak kalau banyak diem? Lebih jangar sih ya. Lebih kayak gitu. Kayak terkungkung gitu kan. Nah mungkin tadi yang kayak Zahra tanya nih. Gimana caranya biar tetap stable gitu ya. Tetap kayak meskipun udah nikah, ada beban baru, maksudnya gitu ada kan. tanggung jawab baru gitu. Nah, kalau aku mah ya itu dia, aku punya hobi. Gimana kita bisa maintain hobi itu? Gimana pun ya kita, yang namanya orang kerja ya, yang namanya kerja kan pusing ya, capek mah ada gitu ya. Cuman itu dia kita harus menyalurkan hobi kita
Misalnya kayak aku nih hobi mah ngabacot gitu ya. Daripada bacot jadi gibah mending jadi MC gitu. Misal. Jadi dibayar. Terus ya misalnya kedua, aku hobi masak. Jujur masak teh sebenarnya kayak healing gitu buat aku ya. Mungkin kalau lihat IG aku mah gawe teh nyajung masak kayaknya kalau enggak kayak makanan dahar aja mah gitu kan yang baso ya apa. Jadi itulah yang maksudnya kayak hal yang bisa bikin kita balance. Itu self healing lu berarti pada saat lagi masak, lagi makan. Mungkin orang bilang kayak masak, Will lu gak capek masak kayak tiap hari gitu kan. Udah ibu-ibu mah capek Will. Capek makan, masaknya 2 jam. Ya makannya cuma 15 menit masaknya mau 2 jam. Nah kayak gitu kan. itu kan kayak aduh. Orang-orang mikirnya mungkin capek tapi buat aku mah itu healing. Itu healing gitu ya. Setiap orang kayak punya cara sendiri untuk nge-balance gitu work life lu sama boxing kan, Cak? Ya gitu work life balance ya kan. Ya selain aku mah physical activity gitu, entah itu boxing atau olahraga gitu, atau itu tadi menyendiri baca buku, minum teh manis. Aku mah nulis. Gitu. Nulis. Gitu. Karena emosi teh katanya kalau nggak dikeluarin juga bahaya. Nah, benar. Bahaya. Betul. Kayak balon gitu, mental tuh kayak balon. Nanti stres nggak dikeluarin nambah lagi gede meledak aja. Iya, karena aku pernah dengar emotion itu ya adalah sebuah call to act gitu. Jadi kita di saat merasakan emosi sesuatu itu adalah panggilan dari dalam diri kita untuk melakukan sesuatu. Kalau lagi sedih misalnya, pengen nangis ya nangis lah karena memang badan kita butuh nangis gitu. Termasuk kalau kayak kita lagi ingin ngelakuin hobi apa-apa kan pasti ada urge dari dalam lakuin lah gitu. Karena kalau di repress itu nggak baik. Emotion itu adalah energi in motion. Energi itu sifatnya kekal. Tidak bisa dimusnahkan, hanya bisa berubah bentuknya. Berubah bentuk. Jadi kalau kita nge-repress emosi gitu, menekan emosi yang seharusnya kita rasakan, itu tidak sehat buat mental kita. Makanya harus kita lakukan aktivitas seperti tadi memasak, menulis, berolahraga, membaca buku, curhat ke teman. Itu adalah biar kita tetap waras. Dan agar kita di saat kembali kerja untuk mendapatkan pressure dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa melakukannya dengan maksimal. 1, 2, 3, close the door, open. Ya, itu. Ya gitu, bener setuju banget. Lebih pas banget. mindfulness. Kita butuh energi yang lebih buat berjuang. Maksudnya untuk karir, untuk passion. Kalau passion itu mau jadi profesi gitu. Betul. Butuh emosi yang stabil juga ya. Beruntung Mampat banget. dikeluarkan dulu. Sekarang era digital, masak-masaknya bisa jadi konten. Benar. Hobinya misalnya hobi cuap-cuapnya gitu kan kita bisa tawarin ke IO untuk kita jadi MC. Hobi nulis-nulisnya kan kamu bisa jadi nulis konten atau nulis apa buat screenplay, film. Padahal mah kode sebenarnya bisa agar supaya sih ya. Agar supaya mengerti si AA ya kan. Tapi Bang bikin konten TikTok gitu. TikTok sih enggak sih, lebih ke ya paling di Instagram, kalau enggak di TikTok beberapa kali lah, enggak yang joget-joget gitu enggak. Lumayan lo bisa cuan lo. Cuan ya? Iya. Coba ya. Lumayan bisa cuan. Tapi ini pas banget loh kayak. Apalagi konsernya masak misalnya gitu, udah ada karakternya. Ini dia nih teman-teman ya. Ketika kita berjuang, kita juga butuh insight dari teman-teman kita. Mungkin kayak lagi kayak gini gitu ya. Ngobrol-ngobrol kayak biasa. Gini gitu. Makanya nih teman-teman ya, kalau misalnya lagi berjuang gitu ya, kadang kita kan suka buntu ya, aduh gua ngapain lagi gitu kan ya, kayak aduh asa kieu-kieu wae gitu ya. Gini mulu hidup gua stagnan gitu ya. Kadang kita perlu ketemu orang juga. Kadang kan kita kayak gak perlu lah, kita mending healing tuh sendiri aja gitu. Ntar juga inspirasi datang, malah itu salah. Malah yang bener adalah kadang-kadang kita ketemu teman, ketemu orang. Malah aku juga jujur ya, dapat insight kayak MC di wedding. Nah, dulu kan aku MC di event ya. Jual tiba-tiba ke wedding kan. Nah itu beda, kan lumayan gitu deg-degan. Gara-gara ketemu seseorang biasanya gitu ya. Jadi dulu tuh gara-gara aku kan pertama emang kerja ya. Kerja kan jam 8 sampai jam 5. Mikir Senin sampai Jumat. Pasti di event agak susah gitu ya. Terus capek, terus kayak weekday gak mungkin lah. Adalah insight dari seseorang teman, bisikan-bisikan ya. Dan juga ibu. Atos karena wedding. Nah biasa namanya orang tuanya. Ki dia gerak. Aku dipanggil Eki loh ya di rumah. Cek ibu mau menikah karena wedding weh. Terus temen juga ngasih suggest gitu kan. Kayak Will kenapa sih lu gak ke wedding aja gitu. Lu kan weekday udah kerja gitu. Weekend lu bisa kayak ambil
di wedding gitu. Kenapa nggak dicoba aja? Dicobalah meskipun ya. Oh ngedek-deknya awal akad pasti ya. Ngadek-dek, kabalata, kolotna di orang tua di mana, pengantin di mana. Itu sempat acak-acakan. Karena pertama MC kali pertama. MC di wedding nggak pakai WO, itu 2015 Pakai skrip ya. gak? Skrip bikin sendiri berdasarkan YouTube pokoknya mah Iya, bener. YouTube dan juga googling gitu ya. Seaya-aya kan. Nah dari situlah jadi kayak insight dari teman-teman dari rekan atau apapun itu sangat bantu ke kita juga gitu. Kadang-kadang kan kita mikir kayak peduli amat yang orang omongin, tapi kadang-kadang juga kita harus ngambil Selama itu positif selama itu kita positif. filter. Dan juga kita harus lihat juga mana nih yang baik kita ambil, mana yang enggak gitu. Akhirnya wedding paling cuan pandemi. Iya, pandemi tetap Cuman jalan. MC wedding yang jalan. Iya, lumayan. Nih, kalau yang aku kayak dapat simpulin dari cerita tadi gitu kan, berarti setiap orang tuh punya coping mechanism atau cara gimana untuk tetap tampil prima gitu, balance kehidupan, dan teman-teman pun juga bisa misalnya kayak melakukan kayak nulis tadi, baca buku atau apapun gitu. Setiap orang pasti punya caranya masing-masing kan itu untuk tetap waras gitu ya. Dan tadi ngebelokin arah nih, kayak ketemu sama orang ini jadi sumber inspirasi pindah ke wedding. Kamu pernah gak aja ketemu sama seseorang ya, let's say tadi mama gitu yang wedding gitu. Nah kalau kamu aja pernah gak kayak ke siapa yang kamu ketemu dia, jadi perjuangan kamu itu belok arah? Justru waktu aku kerja kantoran. Pas yang di Korpu ya, pas di Gerlong gitu, kan dulunya siaran, abis itu kerja kantoran, ketemulah sama mama papa ya kan. Apa kayak moms dad gitu. Justru dari sana yang ngeyakinin, bukan karena nggak diterima di kantornya, apa nggak tahu apa aku nggak kepake sebenarnya mah. Cuman Zara, kenapa nggak siaran lagi aja? Zara mah kayaknya cocoknya siaran ya gitu. Justru iya kamu keingetin, gak cocok nih kantoran gitu ya. Padahal pas udah mutusin buat kantoran tuh udah ninggalin banget. Udahlah siaran ya udah deh pas kuliah aja. Zara nggak kangen siaran, Zara kayaknya cocoknya siaran deh. Dari situ justru kepikiran terus. Akhirnya ya udah bismillah izin, boleh setelah 4 tahun tuh. 4 tahun kesana sini dulu kerja gitu. Cuman karena kadang kita tuh perlu diingetin, diyakinin, harus ngelihat dari mata orang lain. Kan misalnya lu gak bisa masak, terus lu tuh bagus tau kayaknya kalau jadi koki misalnya, dari ngegantiin Farah Queen misalnya kan gitu. Ya kalau bahasa Inggrisnya mas, setiap orang itu punya blind spot. Titik arah yang dimana nggak dilihat sama dirinya sendiri, tapi butuh dikasih tahu sama orang lain gitu kan. Terus dengar dari kedua temanku ini yang bercerita dari perjuangannya ya teman-teman. Aku ini jadi inget sama novelnya Paulo Coelho. Buku dari yang kumaha cenah. Kita rekam. Yang The Alchemist, tahu nggak? Sang alkemis gitu kan. Dimana sebenarnya kita untuk menemukan personal legend itu penuh perjuangan. Nih bahasannya perjuangan, kita tuh harus terus berjuang ya. Banyak banget godaan kanan kiri, banyak orang yang ngasih insight yang padahal selama ini personal legend atau takdir yang sudah ditakdirkan untuk kita itu sudah ada pada diri kita, hanya tidak kita gali. Kita hanya menengok kanan kiri, kemana, kegoda sana sini, padahal sudah ada dalam diri kita. Kalau kita mau berjuang terus tanpa distraksi yang aneh-aneh, someday somehow kita akan dapat tiba di titik itu. Digali Golden Ways, mantap ya. Buku yang inspirasional banget betul, ya, buat berjuang menggapai cita-cita, menuju puncak gemilang cahaya mengukir isan. Kita udah seru banget ngobrolnya ya, serius banget karena tapi waktu kita nih terbatas. Kita nih bukan harus jam 12 tadi. Enggak Pak, gajinya bayaran. Iya. Ini udah tuh semenit lagi. Oke. Jadi mungkin kita akan merangkum obrolan ini, tema tentang perjuangan. Intinya adalah intinya dari masing-masing dong. Kan kita udah ngobrol nih sama tema perjuangan, ngegali pengalaman dari Kang Kiwil, sedikit dari Zahra, dan beberapa yang aku tahu juga. Mungkin disimpulkan boleh soal perjuangan, struggle, sama apa yang sedang diperjuangkan sekarang gitu, current gitu. Ada yang perjuangan belum sekarang? Ini nih belum dapat gue teh.
Ini ngomongin perjuangan dulu lah ya. Ya. Dari sisi gue ya. Kalau perjuangan sendiri sih itu nggak pernah ada hentinya. Asik. Nggak pernah ada hentinya. Intinya sih jangan puas sama yang udah kita capai. Karena sebetulnya ketika kita udah mencapai sesuatu itu baru start awal. Kayak misal nih kita kayak aku nih misalnya udah keterima dulu di Telkom. Pasti kan wah yang penting dulu kan mikirnya kayak enak nih, yang penting gitu enak kan. keterima kerja udah. Ternyata tidak semudah itu Ferguson, kita harus berjuang lagi untuk hal yang lebih lagi. Dalam artian hal lain yang memang bisa menambah value kita. Jadi untuk berjuang itu tidak ada hentinya dan jangan bosan untuk selalu mencoba, untuk selalu kayak mencoba hal baru, entah itu berjuang untuk yang kamu inginkan dan yang terpenting juga tetap berdoa sama Allah Subhanahu wa taala. Kita tuh butuh percaya sama sesuatu yang lebih besar di luar diri kita. Betul. Harus percaya karena kadang-kadang apa yang kita mau itu memang tidak baik buat kita. Kadang ya. Kadang gitu. Karena yang kita dapetin itu adalah yang kita butuhkan sekarang ini. All we got is all we need. Jadi berusahalah tapi jangan ngoyo teuing juga. Nah, itu dia sama gitu. Sama kalau misalnya kita dalam berjuang gitu ya. Kita pengen sesuatu, aduh gue harus kecapai ini. Ya boleh sih namanya juga kita punya mimpi kita kecapai gitu. Tapi jangan terlalu ngoyo dan harus ingat kapabilitas dan kapasitas diri kita juga. Jangan terlalu di-push juga. Kita harus tahu kita juga dan yang penting selama menjalani perjuangan itu kita harus happy. Nanti kalau nggak happy burn out. Maksa teuing aja. Intinya yang penting langkah kecil, yang penting tetap maju gitu. Nah, itu dia. One step at a time. Terus sekarang lagi berjuang apa nih? Oh, kalau yang karen. Lagi ngulik apa gitu. Oke lah, masak. Terhindar dari COVID, berjuang. Karena sudah memperjuangkan protokol sudah kesehatan. pernah. Udah. Sarjana sama bos. Sarjana. Bapak belum ya? Alhamdulillah masih disayang Tuhan. Jangan sampai ya. Kalau ngomongin perjuangan sih mungkin sekarang lagi dapat hal baru juga nih Zahra, Reza. Jadi kan aku emang hobi masak nih tadi ya. Kebetulan alhamdulillah baru sebulan ini ngejalanin bisnis kecil-kecilan lah. Yang Papa Kitchen itu. Papi Kitchen. Oh Papi Kitchen ya. Papa Kitchen mah kayak roti gitu ya. Jadi lagi ngejalanin itu. Jadi kan dari dulu selalu bekerja tuh ya kerja di kantor. Paling juga di luar kayak entertain ya MC ya nyanyi. Nah sekarang lagi nyoba buat jualan gitu. Buat bisnis sendiri gitu kan. Ternyata ya itu bikin happy juga dan ya ternyata banyak hal yang kita yang kita nggak tahu gitu. Karena mungkin kalau hidup itu kalau menurut aku kita mencari hal baru gitu ya. Nah kebenaran jualan ini sekarang hal baru, terus hal yang emang nano deh. Jualannya lagi di situ memulai bisnis ya. Tapi gimana ngebagi waktunya sih dari ya sekarang kesibukan yang banyak itu gitu. Kalau ngebagi waktunya sih sekarang kayak misalnya nih kerjaan kan Senin sampai Jumat. Tapi kan sekarang kan lagi WFH gini ya. Kita juga kan pasti bisa ngebagi waktu dong kayak oke nih udah ada scheduling buat Vicon jam berapa, buat meeting jam berapa, buat ada mungkin kayak kalau aku kan di bagian marketing nih ya di kantor gitu. Kayak misalnya meeting sama klien jam berapa. Nah itu dia kalau aku sih biasanya di seminggu itu aku bikin scheduling. Misalnya sore atau malamnya technical meeting buat wedding gitu kan. Nah jadi sih intinya sih kayak ya namanya juga kalau aku sadar diri aja sih ya. Kegiatan banyak ya otomatis harus bisa bagi waktu juga gitu kan. Biar gak burn out juga. Soalnya kalau gak dibagi-bagi ya riut. Jangan. Pusing ya banyak tuntutan. Tapi liburan urutan terakhir ya kayaknya Pak. Nah enggak juga kebetulan. Nah ini harus pinter juga kan ngebagi waktu ya. Kapan waktu rebahan yang mau dan liburan juga itu penting. Nah me time-nya misalnya nih kalau misalnya katakan wedding kan sekarang banyak dipospon juga ya. Misalnya minggu ada libur ya udah minggu gak ngapa-ngapain banget. Bener-bener sama istri sama anak. Kalau gak me time pengen pijit, pengen olahraga, pengen ngapain di hari itu pas kosong. Atau enggak kayak kemarin libur tanggal hari apa ya? Hari Rabu kemarin ya. Itu kan libur kan kemarin. Ya kayak libur itu aku gak ngambil apa-apa. Job nge-MC gak aku ambil. Kerjaan pun aku beresin sebelumnya. Jadi sehari itu emang benar-benar kayak full rest full gitu ya. Istirahat. Jadi emang yang namanya istirahat aduh cadel. Istirahat. Istirahat di tempat gelap. Telus gimana lanjutin. Lanutnya. Jadi kalau sudah istirahat mah ya paling jadi lanut kayak apa gitu. Astagfirullahaladzim. Jadi kalau istirahat mah ya disempetin aja sih kayak setidaknya dalam seminggu gitu. Entah itu misalnya kayak kan istirahat tuh gak harus full yang
sehari full gitu ya. Ya pokoknya ada waktu istirahat buat kamu ya, entah itu buat rebahan, buat me time, buat mau pijit atau enggak ngapa-ngapain sama sekali gitu ya. Recharge buat ya. recharge juga gitu, kayak gitu Alright. sih. Kalau Jara tadi Apanya? ngebagi Bagi apa? Nggak sibuk-sibuk banget dah. enggak ya? Apa yang dibagi? Perjuangan menurut Zahra ya, perjuangan menurut Zahra sendiri yang Zahra simpulkan gitu kan. Kesimpulannya sebenarnya perjuangan teh gimana ya? Kalau aku sih dari perjalanan sampai dapetin karir yang di Maula segini juga udah alhamdulillah nggak tinggi banget juga kepengennya gitu. Jadi intinya meyakinkan orang-orang penting buat kita ya. Kalau orang-orang yang nggak not even kasih makan mah ya udah juga nggak usah terlalu dipikirin. Tapi kan kayak orang tua, ya intinya keluarga lah, orang-orang yang paling deket tuh pada saat mereka ragu itu juga ada perjuangan tersendiri kita buat meyakinkan mereka, bukan cuma buat diri sendiri gitu. Itu juga bisa jadi tenaga gitu buat diri sendiri. Gue mau yakinin orang tua kalau gue bisa hidup kalau pakai cara yang gue mau itu tuh. Jadi berjuang itu nggak sendirian menurut Zahra gitu ya. Orang-orang sekitar kita juga adalah karena alasan kita berjuang. support system kan tetap perlu ya sebenarnya. Aku tuh pengen betul. jadi anak yang disupport buat siaran, buat MC, nge-podcast gitu. Pengen orang tua kan banyak yang enggak ada kerja kantor udah masa depan mah gitu tapi kan. jangan salah. Kenapa? Jangan salah aja sih. Jangan salah, harus pilih, benar. Pak. Hidup mah Jangan salah pilih. ulah salah ya. Nggak bener, tapi jangan salah sih, kadang gini ya. Yang namanya sekarang kan apa ya? Kayak mungkin stigma orang tua dulu ya. Kerja tuh yang bagus kantoran. Sarjana, kerja kantoran, ngantor beres. Tapi BUMN, PNS udah. Nah itu. Kan? Tapi setelah misalnya aku jalanin dari, ya aku kan kerja alhamdulillah gitu di Telkom gitu kan. Di luar MC juga dan lagi coba bisnis. Ternyata ya di semuanya itu ya sebetulnya juga ya ada plus minusnya. Dan masing-masing juga kadang-kadang kan ngelihatnya kayak wah yang bagus dari kerja kantoran. Ternyata kalau kita serius di satu bidang yang lain juga ya ternyata oke juga gitu Zahra. Maksudnya kayak kadang-kadang itu dia kita ngeliat stigma orang doang gitu kan. Ternyata pas jalanin ya banyak hal yang bikin kita apa ya, kayak insight gitulah pokoknya eta lah. Kia. Wow gitu ta. Dapat ya. Itu Cak yang kadang ya. betul. Jadi kita kan pengen nunjukin sesuatu ke orang terus dengan si berjuang ini terus kan sebenarnya nggak belum tentu kerja kantoran juga seenak itu, tetap banyak susah-susahnya gitu loh. Jadi aku tuh senang kalau udah anak muda kerja kantoran, misalnya kayak Kiwil kantoran tapi aware sama bisnis, sama karir, karena somehow pada saat pensiun kita nggak terbiasa bisnis, gagal curug bos. Gitu. Alright. Itu juga yang harus dipikirkan dengan matang ya Bapak ya. Terima kasih teman-teman atas insight-nya. Aku bisa menyimpulkan juga jadi sebenarnya everyone is struggling. Semua orang ini berjuang dengan caranya masing-masing ya kan. Ada yang freelance, ada yang office hour, ada yang lagi berjuang meyakinkan orang-orang tersayang, ada yang berjuang, yang pasti perjuangan yang gak pernah ada usainya itu adalah berjuang melawan diri sendiri. Kayak gimana caranya kita ngelawan diri kita yang males, yang takut untuk mencoba, yang takut kegagalan. Padahal di balik kegagalan gitu kan, di balik pressure, tadi itu pasti ada rewardnya. Ya kan? Jadi jangan pernah berhenti berjuang karena hidup itu sendiri adalah perjuangan. Itu. That's right. Ya kan? Thank you banget, jangan lupa di follow Instagram @rezadisastra. @Aziza Zahra I-nya 2 hidup sendiri. Dan @rizkiwil. Kiwil. Gue tadinya inti itu tadinya mau bercanda sok-sokan ini programnya gue gitu, tapi kalian pada ngikutin. Ya. Gitu ya. Tapi thanks banget apresiasinya ini. Kita sudahi saja. Udah, Sudahi pulang saja. ya sekarang ya. Istri nunggu. Istri nunggu. Pacar nunggu ya tadi? Nggak ada. Oh nggak ada. Aziza Zahra I-nya 2 hidup masih sendiri. Nggak ada cecekelan. Ada Oh cecekelan. kamu gak ada yang nunggu? Aku ada yang nungguin aku, dia yang selalu Malaikat. bangun. Bukan dong, kamu jangan sembarangan ngomong. Tuh
Siapa Anda nunggu di Yang kosan sendiri ngedoain lo? aku kan selalu ada. Orang tua. Bukan. Siapa? Kan pasti ada seseorang nan jauh di sana, entah siapa dia, pasti mendoakan agar jodohnya didekatkan. Amin. Bisa jadi jodohnya itu adalah aku kan. Berarti dia itu sedang mendoakan aku. Pas nikah geningan iya no didoakan selama-lama Jangan gitu. ini. Kamu mah punya Bisi negative jangan thinking. nggak ada yang tahu. Itu juga ya Yes. teman-teman, jangan negative thinking akan diri kamu sendiri ya. Ayo quotes deh terakhir Oh, bener deui, nih, terakhirnya cenah deui, asal ya. siap. Kalau kamu sendiri ragu sama diri kamu, bagaimana orang lain di sekitar kamu gitu. Maka berjuanglah Mak. Maka positive thinking sama diri sendiri. Yang penting mah etanya. Positive attitude, positive outlook. Ya udah jangan lupa like, subscribe, jebret. Like, subscribe, comment, share. Jebret pokoknya Jebret, ya. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Wabarakatuh. Bye-bye. Bye.